Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat memasuki ibadah Minggu tanggal 5 Juli 2020 yang dilayankan secara online oleh GKI Citraland. Pelayan firman, Pendeta Emeritus B.J. Siswanto dan pelayan liturgi Pendeta Samuel Ismayanto dengan tema Jangan Terus Menentang. Mari kita bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih dimanapun kita berada, sungguh besar kesetiaan Allah yang tak pernah berkesudahan memelihara hidup kita semua. Mari bersukacita bersama segala umat atas kasih-Nya yang besar. Kita memasuki ibadah minggu ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih, saat ini kita banyak mengalami perubahan di dalam hidup. Jika kita ditanya apakah kita siap menghadapi perubahan, maka harus diakui bahwa tidak semua orang siap dengan yang namanya perubahan. Namun seperti ajakan yang diberikan Tuhan Yesus di dalam Matius 11 ayat ke-28 hingga 29, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Selalu ada Tuhan. Gelapkah jalan di hidupmu, telah putus harapan dengan semua kekuatanmu, tak mampu mengubah sendiri, namun selalu ada kuasa tak terbatas yang selalu sanggup mengubahkanmu. Selalu ada Tuhan, selalu ada kuasa tak terbatas. Dia pencipta semesta, Dia juga
Jemaat yang terkasih, mari mengakui dosa di hadapan Tuhan secara pribadi. Tuhan Yesus, dengarkanlah pengakuan kami. Pulihkanlah hidup kami dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Dalam lautan yang gelap, terancam jiwaku. Dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku. Lalu ku diselamatkan, muhalisku. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Bagi setiap kita yang sudah diampuni dosanya, anugerah Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Demikian sabdanya tertulis dalam Mazmur 145 ayat yang ke-14. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu terbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami semuanya, sehingga iman kami makin bertumbuh, menjadi dewasa di dalam Kristus Yesus, dan hidup kami terus disempurnakan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi kehidupan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 11. Kita perhatikan mulai ayat 16 sampai dengan ayat 19. Kemudian dilanjutkan ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Demikian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata,
ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, lakukanlah seturut perintahnya. Haleluya. Shalom saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, kita memasuki minggu pertama di dalam bulan Juli ini. Kita diajak merenungkan sebuah tema, jangan terus menentang. Jangan terus menentang. Saudara menjadi orang yang ditentang atau ditolak. Saya percaya itu sebuah pengalaman yang pasti tidak menyenangkan. Bahkan mungkin menyakitkan. Namun saudara, itulah realita yang sering terjadi di dalam kehidupan kita ini. Sehingga masing-masing kita juga tentu pernah mengalami pengalaman ditentang atau ditolak itu. Bahkan mungkin kita sendiri juga menjadi golongan orang yang juga suka menentang. Menjadi para penentang. Kalau tema kita jangan terus menentang, ini maksudnya adalah janganlah kita terus menentang Tuhan yang berdaulat atas kehidupan ini, berdaulat atas kehidupan kita. Nah, di dalam Injil Matius pasal 11 yang dibacakan tadi, ini menceritakan tentang penentangan dan penolakan yang terjadi terhadap pelayanan yang telah dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yaitu ketika mereka memberitakan Injil kerajaan surga atau kerajaan Allah itu. Kalau kita baca di dalam Injil Lukas, bagian pasal 7 ayat 29 dan 30, di situ dijelaskan tentang siapakah sebenarnya orang-orang yang menentang dan menolak pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus itu. Mereka itu adalah orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, para tokoh agama Yahudi. Kepada mereka, kepada para penentang dan penolak itu, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan tentang ada dua grup atau kelompok anak. Dan diceritakan grup kelompok pertama itu mengajak grup kelompok kedua ini untuk bermain pesta-pestaan, bermain yang mengajak untuk bersenang-senang, bersuka cita bersama.
Tetapi grup atau kelompok kedua itu menolaknya. Mereka tidak mau ikut. Lalu diceritakan juga grup atau kelompok pertama mengajak lagi kelompok yang kedua itu untuk bermain lagi tentang perkabungan. Permainan seperti orang yang sedang sedih berkabung. Sebuah permainan yang kontras dengan permainan yang pertama tadi. Tetapi lagi-lagi kelompok atau grup yang kedua itu mereka tetap menolak, tidak mau ikut permainan itu. Lalu dijelaskan bahwa grup kelompok kedua yang terus menolak, yang terus tidak mau merespon dengan baik ajakan grup yang pertama itu adalah mereka gambaran daripada sikap orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menolak dan menentang pelayanan Yohanes Pembaptis dan Yesus pada waktu itu. Dikatakan pada waktu itu ketika Yohanes Pembaptis datang dan ia makan dan minum. Artinya makan dan minum hal-hal tertentu begitu. Maka orang-orang Farisi, para ahli Taurat itu, mereka pada memberikan tanggapan. Mereka mengatakan, oh, dia itu adalah orang yang sedang kerasukan setan. Dan ketika Yesus juga datang dengan cara yang berbeda dengan Yohanes Pembaptis. Dikatakan Yesus itu makan dan minum seperti biasa bersama dengan orang-orang lain. Maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat, mereka juga memberikan tanggapan. Oh, memangnya Yesus itu adalah seorang pelahap dan peminum. Pelahap ini adalah orang yang rakus. Kalau orang Jawa bilang geragas begitu ya. Dan dikatakan golongan sahabatnya para pemungut cukai dan orang berdosa. Jadi saudara, apapun yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis maupun Yesus, semuanya itu ditentang dan ditolak, dinilai negatif oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat ini. Lalu di dalam Matius 11 ayat 25 sampai 30, di situ diceritakan tentang bagaimana sikap Yesus ketika mengalami penentangan dan penolakan itu. Lalu kita perhatikan Yesus tetap menyatakan kasih-Nya. Yesus berdoa kepada Bapa dan Yesus tetap mengundang, memanggil semua orang, termasuk mereka yang menentang dan menolaknya itu. Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, melalui peristiwa penentangan dan penolakan orang Farisi dan para ahli Taurat terhadap pelayanan Yesus dan Yohanes Pembaptis ini, paling tidak ada dua hal penting yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Yang pertama adalah kita harus siap untuk mengalami juga penentangan dan penolakan. Ini tentunya juga terkait dengan khotbah minggu yang lalu, ya, tentang upah mengikut Yesus yang harus siap juga menderita, mungkin ditentang, ditolak, ya. Setiap kita orang Kristen yang sungguh, apalagi sebagai hamba-hamba Tuhan atau pelayan-pelayan Tuhan, walaupun kita sudah bekerja, sudah melayani dengan sungguh-sungguh, haruslah kita juga siap untuk mengalami penentangan dan penolakan. Siap untuk dipersalahkan seperti yang telah dialami oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus dalam pelayanan mereka. Mereka sama-sama telah dianggap serba salah oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat itu. Sehingga Yohanes Pembaptis sampai dituduh, dicap sebagai orang yang sedang kerasukan setan. Yesus dituduh, dicap sebagai seorang pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang-orang berdosa. Saudara, ini sangatlah mengingatkan kepada kita
bahwa walaupun kita sudah berusaha mengerjakan dengan baik, sudah melayani dengan sungguh-sungguh, namun itu tidak menjamin, tidak selalu menjamin kita pasti akan dihargai. Ingatlah, bisa jadi ada orang-orang di sekitar kita, ya, mereka juga suka menentang, menolak, mempersalahkan kita, seperti yang dialami oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus itu. Oleh karena itu kita harus siap. Di dalam suratnya, Petrus juga mengingatkan kepada kita. Dia mengingatkan, kamu harus siap menderita sebagai orang Kristen. Bukan menderita karena berbuat jahat, tapi karena menderita karena memuliakan Tuhan. Lalu saudara, bagaimana respon reaksi kita terhadap orang-orang model penentang dan penolak seperti itu? Ketika kita mengalami penolakan atau penentangan, biasanya ada orang yang bereaksi marah, ya, ngajak bertengkar. Apalagi kalau kita punya power, punya kekuasaan yang lebih besar. Sehingga bisa jadi di tengah pelayanan terjadilah permusuhan. Atau di tengah pelayanan kita bisa mutung. Karena kita ditolak, ditentang. Wes, males aku. Babahno ndak gobres lagi. Tapi juga ada orang yang memberikan nasihat. Ketika ditentang, ditolak, sudahlah, tutup telingamu. Artinya enggak usah didengar. Sikap-sikap yang sebenarnya membuat kita malah kehilangan kesaksian kita sebagai orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus. Tapi di sini kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari bacaan ini kita perlu melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika dia ditolak, ditentang. Yesus bersikap tenang dan dengan rendah hati, dengan lemah lembut, Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan Yesus masih terus memanggil dan menantikan mereka untuk datang kepadanya. Bahkan disebutkan Yesus berdoa kepada Bapa. Ya. Bagaimana dengan kita ketika menghadapi penentangan, penolakan? Apakah kita juga sempat berdoa? Doa itu sebuah kendali kita bahwa kita ini masih sangat terikat dengan Tuhan yang berelasi dengan kita. Yesus berdoa kepada Bapa. Pada waktu itu Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, apa yang dimaksud dengan orang bijak dan pandai ini? Ini tentunya tidak menunjuk kepada orang yang punya kepandaian, punya IQ yang tinggi, punya pendidikan yang tinggi. Tapi di sini lebih menunjukkan kepada arti yang negatif, yaitu orang-orang yang hanya bersandar kepada kemampuan pada diri sendiri. Dan sebaliknya, orang kecil yang dicatat di sini adalah dikatakan orang kecil ini maksudnya orang-orang yang tidak bersandar kepada dirinya sendiri. Bukan seperti orang yang bijak dan pandai tadi. Tapi orang kecil ini maksudnya adalah orang-orang yang hidup mereka bersandar hanya kepada Tuhan. Mereka mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya. Oleh karena itu mereka tidak menentang Tuhan. Nah, kepada orang-orang seperti itulah Tuhan berkenan kepada mereka. Dan itulah orang-orang yang diundang Tuhan dan mau memenuhi undangan panggilan Tuhan itu.
Yesus mengatakan, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, letih lesu dan berbeban berat ini artinya orang yang merasakan beratnya hukum-hukum Taurat, tradisi yang dibuat oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang menentang Yesus tadi. Para tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Dicatat di dalam Matius 23 ayat 4. Mereka itu mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Saudara, itulah maksudnya orang yang letih lesu dan beban berat. Letih lesu dan berbeban berat juga artinya orang yang merasa berat karena beban dosa yang dipikulnya. Mungkin orang itu sudah berusaha mati-matian untuk taat kepada Tuhan. Tetapi juga dirinya sadar siapa dirinya. Dirinya sama sekali tidak mampu untuk melepaskan dari belenggu dosa itu. Oleh karena itu orang itu hidup di dalam ketakutan kepada Tuhan. Hidupnya menjadi berat. Saudara, pergumulan manusia yang paling berat itu adalah tidak akan sanggup melepaskan dirinya sendiri dari ikatan belenggu kuasa dosa. Seperti kalau kita perhatikan pergumulan daripada pemazmur Daud. Di dalam Mazmur 51 ayat 5 dikatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Artinya dia sendiri tidak mampu melepaskan ikatan kuasa dosa itu. Kita tidak mampu melepaskan diri kita dari belenggu dosa itu. Kepada orang-orang yang seperti itulah, Tuhan Yesus memanggil, mengundang, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan beban berat, mari datang kepadaku. Diundang. Dan Yesus mengatakan, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, di dalam bahasa Yunani kata aku ini sangat ditekankan. Artinya bahwa hanyalah Yesus yang dapat memberikan kelegaan yang sejati kepada kehidupan manusia. Di dalam ayat 29 dikatakan, jiwamu akan mendapat ketenangan. You will find rest for your souls. Kamu akan menemukan ketenangan bagi jiwamu. Saudara, kita hanya bisa mendapatkan ketenangan, kedamaian yang sejati, bahkan keselamatan hidup yang kekal itu, kalau Yesus memberikannya kepada kita. Dan Yesus mengundang kita semua yang letih lesu, berbeban berat untuk datang kepadanya. Seperti lagu yang kita biasa nyanyikan di dalam Kidung Jemaat 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Yesus katakan, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Saudara, orang yang mau datang memenuhi undangan atau panggilan Tuhan bukanlah orang yang menentang Tuhan. Janganlah kita terus menjadi penentang-penentang Tuhan. Bertobatlah. Jangan keraskan hati kita. Tuhan mengasihi dan memanggil kita. Dia mengasihi kita. Dia mau kita bersama dengan kita semuanya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan syafaat kita. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami mengucap syukur firman-Mu hadir dari tempat kami masing-masing, menyapa setiap kami, dimanapun kami berada. Terlebih kehadiran Tuhan kami rasakan lewat ibadah online yang sudah kami jalani beberapa bulan ini. Dan kiranya itu tidak mengurangi rasa sukacita kami di dalam bersekutu beribadah kepadamu. Kami berdoa Tuhan, bagi setiap pergumulan jemaat-Mu, Engkau yang tahu dan Engkau yang tilik mereka satu persatu di dalam pergumulan persoalan kehidupan, sakit penyakit yang dialami. Setiap apa yang mereka usahakan, kiranya Tuhan yang selalu beri kecukupan, dan agar kiranya jemaat-Mu boleh tetap terpelihara. Kami berdoa ya Tuhan, juga untuk sekitar kami, orang-orang di luar sana yang masih terus bekerja keras untuk mengusahakan kehidupannya, kehidupan keluarganya, yang berjuang untuk sembuh dari sakit penyakitnya, yang berjuang di dalam profesinya sebagai dokter, perawat, orang-orang yang ada di dalam pemerintahan, penentu kebijakan, kiranya Tuhan yang berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat kepada mereka. Berdoa juga ya Tuhan, bagi anak-anak di dalam pendidikannya, baik yang mau melanjutkan sekolah, baik kebijakan-kebijakan dari pendidikan, kiranya Tuhan juga beserta dan memberikan hikmat kepada mereka. Bapa, kiranya Tuhan juga yang menyertai setiap gereja yang mempersiapkan diri di berbagai wilayah untuk beribadah kembali. Kiranya hikmat Tuhan yang hadir melingkupi setiap pemimpin-pemimpin gereja dan juga setiap jemaat di dalam mempersiapkan diri untuk kembali beribadah. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tiba saatnya kita memberi persembahan sebagai wujud syukur kita atas pemeliharaan Tuhan. Mari memberi dengan sukacita sambil mengingat sabdanya dalam Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Lamaku enggan mengikut jalan Tuhan, hanya turut hawa nafsu diriku, serta ku memandang penebus di salib.
Inilah persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi gerejamu dan sesama. Berkatilah kesehatan, pekerjaan, dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.